emang bisa ya bangun bisnis tanpa modal? Sebelum aku jawab, aku jelasin bentar. Kalau yang kalian maksud tanpa modal adalah nggak keluar uang, tenaga, pikiran, atau waktu, jawabannya nggak ada, teman-teman. It's impossible. Kalian nggak melakukan apapun sama sekali, terus uang datang sendiri. Tetapi, kalau definisi tanpa modal itu tanpa mengeluarkan uang, aku bisa kasih tahu gimana caranya. Jawabannya adalah sell digital product. Kita sekarang hidup di mana apa-apa serba digital. Mau pesen ojek online pakai digital, mau bayar nasi goreng juga pakai digital, mau belajar apapun sekarang bisa lewat media digital. Digitalisasi itu mengefisiensi semua-muanya. Dulu kalau kita ingin belajar, kita harus sekolah atau ikut kursus. Harus pulang pergi setiap hari, belum lagi ada biaya mahal yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Tapi sekarang teman-teman, kita mau kursus apapun, bisa kita cari lewat media digital. Terus, sebagai pengusaha nih ya, digital produk seperti apa yang bisa kita jual ke market? Jawabannya sebetulnya banyak banget. Ada yang harus develop produk sampai habis ratusan juta, ada yang medium cost, uangnya nggak terlalu banyak untuk dikeluarkan, ada juga yang modalnya nyaris 0 rupiah. Nah, karena video ini untuk pemula, jadi aku kasih case-nya yang paling minim modal untuk dikeluarkan. Kalian bisa jual e-book dan online courses. Nah, online courses ini bentuknya bukan live webinar ya, tetapi video pembelajaran yang direkam cuman sekali doang. Kenapa jualan e-book dan online courses ini profitable banget? Jawabannya ada 3, teman-teman. 1, digital product ini bisa jadi passive income. 2, kalian hanya bikin sekali dan bisa dijual berkali-kali. 3, create produknya tanpa modal yang besar. Nah, pertanyaannya, apakah produk ini bakal laku di pasaran? Jawabannya tergantung. Iya, tergantung dari topik apa yang kita bawakan. Tetapi overall model bisnis ini lagi naik banget di Indonesia. Ada banyak sekali kreator yang sudah memaksimalkan model bisnis ini dan membernya udah ribuan bahkan puluhan ribu. Kita coba hitung-hitungan cepet ya. Let's say misalnya kreator A punya kelas online harganya 100.000 rupiah. Kelasnya udah ada 2.000 member. Tinggal dikali aja tuh. 100.000 rupiah dikali 2.000 member sama dengan 200 juta. Untuk produk yang cuman bikin sekali, 200 juta itu angka yang besar banget loh. Potensial banget. Nah, karena konten ini aku buat untuk pemula, jadi aku bakal kasih step yang paling sederhana biar kalian mudah untuk memahami. Ada 3 step yang harus kalian lakukan, teman-teman. Yang pertama, create digital product. Ini fundamental banget, kalian harus dengerin dengan seksama. Kalau nggak paham, nanti diulang aja video ini. Tapi sebelumnya kalian harus subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kita bisa tetap terkoneksi lewat konten positif yang aku bikin setiap minggunya. Ayo di subscribe, aku tungguin beneran loh. Aku hitung nih ya, 1, 2, 3. Kalau udah subscribe, kita lanjut. Create digital product ini adalah step yang paling dasar dan penting banget untuk dipahami. Yang harus kalian ngerti adalah produkmu harus bisa nyelesain masalah audiens. Karena kita bicara tentang e-book dan online courses yang berkaitan sama edukasi ya. Nah, edukasi yang kita kasih harus bisa nyelesain masalah audiens. Harus bisa membawa audiens dari kondisi A ke kondisi B. Itu yang diinginkan orang-orang setelah beli produk edukasi. Bukankah orang-orang ikut kursus matematika itu karena ingin menjadi paham disiplin ilmu ini, dari awalnya nggak tahu menjadi tahu? Bukankah orang-orang yang ikut kursus mobil itu karena awalnya nggak bisa nyetir dan berharap setelah kursus mereka memiliki keterampilan nyetir? Jadi produk digitalmu harus bisa membawa audiens dari kondisi A ke kondisi B, dari awalnya nggak bisa menjadi bisa. Karena produk yang nggak bisa nyelesain masalah pada akhirnya nggak akan pernah dibeli oleh market. Langkah pertama untuk create produk, kalian bisa mulai dengan mencari masalah audiens yang dikaitkan sama keterampilanmu. Misalnya, kalian punya keterampilan desain grafis. Kalian coba cari informasi kursus desain di Google. Kalau ada banyak sekali kursus online, artinya memang skill ini banyak dibutuhkan. Jadi kalian bisa ambil bidang ini. Aku kasih catatan. Pastikan kalian membuat produk digital sesuai sama keterampilan yang kalian kuasai. Karena nanti berhubungan sama kualitas produk yang kalian ciptakan. Nah, selanjutnya, kalau kalian udah tahu mau bikin produk digital tentang apa, kalian bisa tentukan bentuk dari produk digitalnya. Apakah e-book atau video. Saranku teman-teman, kalau produkmu itu berhubungan sama keterampilan seperti desain grafis, editing video, atau ilustrasi, kalian bisa membuat dalam bentuk video biar penyampaian materinya bisa lebih efektif. Sekarang
Sekarang kalian udah tahu mau bahas apa dan bentuk produknya seperti apa. Selanjutnya, kalian bikin draft modul pembelajarannya. Di tahapan ini, kalian bisa riset kecil-kecilan. Pastikan draft modul yang kalian bikin itu terstruktur dan sistematis supaya lebih mudah dipahami sama audiensmu. Kalau udah selesai, tinggal tag video dan editing tipis-tipis. Editingnya nggak perlu terlalu ribet, sederhana aja. Kalau videonya udah siap semua, kalian upload videonya ke internet. Nge-uploadnya di mana? Tergantung. Kalau kalian pengen yang lebih profesional, ya kalian develop websitenya sendiri. Tapi ini butuh waktu, tenaga, dan uang yang cukup ekstra. Kalau kalian nggak pengen ribet, kalian bisa upload produkmu di Triversity. Ini sebuah platform untuk jualan produk digital. Untuk detail info tentang platform ini, kalian bisa mampir ke channelnya Ko Denny Santoso, salah satu mentor bisnis dan digital marketingku. Step kedua, setelah produknya jadi dan siap untuk dijual, selanjutnya adalah marketing. Di step ini kalian bisa menggunakan dua cara marketing, teman-teman. Satu, paid marketing. Dua, organic marketing. Bedanya apa, Kak? Kalau paid marketing harus ada biaya iklan yang dikeluarkan. Misal, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan lain sebagainya. Tapi meskipun berbayar, paid marketing bisa datengin profit yang lebih cepat dengan catatan kalian paham cara ngiklannya. Terus untuk organic marketing, itu marketing gratisan. Cara ini membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak memang. Jadi kalian harus punya kesabaran dan konsistensi. Nah, untuk pemula yang belum punya banyak budget marketing, kalian bisa lewat jalur organic marketing. Tabnya apa aja? Pertama, buat akun sosial medianya. Bisa Instagram, TikTok, LinkedIn, atau Facebook. Kedua, develop brand identity. Kalian coba tentukan logonya, tone of voice, dan warna brandnya. Ketiga, mulai konten dan terus konsisten. Pastikan konten yang kalian buat berhubungan sama produk digital yang kalian jual. Kalau produkmu tentang desain grafis, ya konten yang kalian upload setiap hari juga seputar desain grafis. Create digital produk udah, marketing juga udah. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kalian juga harus memperhatikan operation. Satu aktivitas penting yang kalian harus lakukan adalah mencatat. Catat income yang masuk setiap harinya. Catat juga hasil dari marketing yang udah dilakukan. Kenapa mencatat itu penting banget, teman-teman? Supaya kalian bisa mengevaluasi bisnis yang kalian jalankan. Apakah optimal apa enggak? Kalau misalnya enggak, kira-kira evaluasinya di bagian mana? Dan lain sebagainya. That's it. 3 step yang harus kalian lakukan untuk memulai jualan produk digital di internet. 1. Create digital product. 2. Marketing. 3. Operation. Ini hanya gambaran umum aja, teman-teman. Aku sangat merekomendasikan untuk mencari referensi lain sebagai bahan pembelajaran. Kalau udah bener-bener mantep, kalian bisa mulai jualan produk digital dan hasilkan passive income setiap harinya. Itu aja guys, konten kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Sebelum kalian close video ini, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian bisa belajar sosial media marketing dari channel ini. Kalau kalian lagi kesusahan ngembangin akun Instagram, aku ada rekomendasi konten yang bisa kalian tonton di sini. Oke? Sampai jumpa. Salam produktif.